Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Surahma dari kelas 11 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Yang pertama adalah neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang berukuran sekitar 39 inci. Kemudian terdapat beberapa bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Kemudian dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek. Kemudian akson merupakan juluran sitoplasma panjang sekitar 1 mm hingga 1 meter. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensor, neuron motor, dan neuron konektor. Neuron sensor berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Kemudian neuron motor berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau kelenjar. Kemudian neuron konektor yaitu berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan lainnya. Kemudian berdasarkan struktur neuron terbagi menjadi 3 macam, yaitu neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Neuron multipolar yaitu memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Neuron bipolar yaitu memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Kemudian neuron unipolar yaitu merupakan neuron bipolar yang tampak hanya 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Kemudian ke sel neuroglia atau glia, yaitu sel penunjang pada sumsum saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Kemudian terdapat jenis-jenisnya, yaitu astrosit, oligodendrosit, kemudian mikroglia, dan sel epidema. Kemudian ke sinapsis, yaitu hubungan antara neuron yang satu dengan lainnya. Kemudian ke impuls saraf gerak sadar dan refleks, yaitu rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Kemudian gerakan terbagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar yaitu gerak yang disadari atau yang disengajai. Kemudian gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Kemudian ke mekanisme penghantar impuls, yaitu terdapat 3 macam, yaitu terdapat tiga tahap, yaitu tahap istirahat, tahap depolarisasi, dan tahap repolarisasi. Kemudian ke sistem saraf pusat, yaitu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pendukung dan jaringan ikat yang disebut meninges. Dan terdapat 3 lapisan, yaitu pia meter, arachnoid, dan durameter. Otak maupun medula spinalis memiliki substansi, yaitu substansi abu-abu dan substansi putih. Kemudian ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu saraf kranial terdiri 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensori. Kemudian yang kedua, saraf spinal terdiri atas 1 radix dorsal dan ventral, dan terdapat 2 sistem saraf, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kemudian gangguan sistem saraf yaitu meningitis, rasa baal atau kesemutan, gegar otak, dan lain-lain. Kemudian ke sistem reproduksi.
Pertama, organ reproduksi laki-laki meliputi skrotum, testis, saluran pengeluaran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kelenjar aksesoris yaitu vasikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar kosfer, dan kelenjar bulburetral, dan penis. Kemudian sistem reproduksi manusia terdiri atas organ yang terletak dalam tubuh, yaitu ovarium, tuba fallopi atau tuba uterina atau oviduk, kemudian uterus dan vagina. Dan organ di luar tubuh yaitu vulva, pudendum dengan bagian mons pubis, kemudian lapisan mojor atau bibir besar, kemudian labia minor atau bibir kecil, klitoris, vestibuka, orifisium dan ofisium uretra, dan mulut vagina. Kemudian menstruasi wanita biasanya terjadi setiap 28 hari. Tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar 7 hari hingga 2 hari sampai 7 hari. Siklus menstruasi yang tidak normal itu biasanya melebihi 15 hari atau melebihi dari 20 hari. Kemudian gangguan sistem produksi pada wanita yaitu penyakit radang panggul, kanker payudara, penyempitan tuba fallopi. Kemudian gangguan sistem reproduksi pada laki-laki yaitu kanker penis, difusi ereksi, dan bronkitis. Kemudian ke bab imun, yaitu mekanisme pertahanan tubuh dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertahanan non-spesifik alamiah dan pertahanan spesifik atau adaptif. Kemudian pertahanan non-spesifik meliputi pertahanan fisik, kimia, dan mekanik terhadap antigen, yaitu kulit, membran mukosa, cairan tubuh yang mengandung zat antimikroba, air mata, urin, dan saliva. Fagositosis yaitu dilakukan oleh neutrofil dan makrofag, dan inflamasi atau peradangan, serta zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi tubuh, interferon dan komplemen. Poin yang ketiga adalah mekanisme pengikatan antibodi antigen dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu fiksasi komplemen, yaitu aktivitas sistem komplemen, kemudian netralisasi, aglutinasi, yaitu pengumpalan, dan presipitasi, yaitu pengendapan. Poin yang keempat adalah jenis imunitas, yaitu imunitas aktif alami atau buatan, dan imunitas pasif, yaitu alami atau buatan. Kemudian yang terakhir, gangguan sistem pertahanan tubuh, yaitu hipersensitivitas atau alergi, kemudian penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Kemudian cukup itu dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.